في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام. أحمده سبحانه يدعو إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberi kekuatan untuk menjalani segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang fenomena penyakit hati yang sangat berbahaya, dan hal ini pernah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hampir tiba saatnya umat Islam dikelilingi oleh musuh dari berbagai penjuru, sebagaimana orang-orang lapar menghadapi hidangan untuk dimakan. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami yang sedikit pada saat itu? Beliau menjawab, bahkan kalian pada waktu itu mayoritas, tetapi kalian seperti buih di lautan, terombang-ambing oleh ombak, dan pada saat itu Allah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, sementara kalian dan di hati kalian tersimpan penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jemaah Jumat rahimakumullah, hadis ini menggambarkan bahwa salah satu penyebab kelemahan umat Islam adalah adanya penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut kematian. Cinta dunia yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang berlebihan terhadap kenikmatan dunia sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Takut mati yang dimaksud adalah ketakutan karena perbuatan manusia sendiri sehingga kemungkaran, seperti kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan dan perbuatan dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, di era modern ini cinta dunia seringkali terwujud dalam bentuk materi. Banyak orang yang mengejar kekayaan,
mengejar kemewahan dan status sosial tanpa memperdulikan nilai-nilai spiritual dan moral. Gaya hidup yang berlebihan, yang berpusat pada kesenangan dan kenikmatan duniawi menjadi tujuan utama banyak orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu dan menipu. Jemaah rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara untuk kita mengumpulkan bekal menuju akhirat. Namun banyak di antara kita yang terjebak, tertipu dengan gemerlapnya dunia sehingga lupa akan tujuan yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa cinta dunia tidak akan pernah membawa kepuasan yang hakiki. Seandainya manusia memiliki dua lembah penuh dengan harta, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan sesungguhnya tidak ada yang dapat memuaskan nafsu anak Adam kecuali tanah atau kematian. Jemaah rahimakumullah, takut mati yang berlebihan juga merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya. Di zaman ini, takut kematian seringkali tercermin dalam bentuk ketidakmampuan kita untuk bertindak benar, karena takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan kenikmatan duniawi. Padahal kematian adalah satu yang pasti datang dan tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberikan kabar kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jemaah rahimakumullah, kita harus mengingat dan menyadari bahwa setiap detik yang kita miliki di dunia ini adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan tenang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, orang yang cerdas adalah orang yang berusaha mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti bisikan hawa nafsunya dan terlalu panjang angan-angan kosong. Jemaah rahimakumullah, lantas bagaimana mengatasi penyakit wahan ini? Mengatasi penyakit wahan ini memerlukan kesadaran dan usaha yang sungguh-sungguh. Ada beberapa usaha dan langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang kuat, kita akan menyadari bahwa dunia hanyalah sementara dan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, perbanyak zikrul maut, karena Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Yang ketiga, perbanyak amal soleh, perbanyak berbuat kebaikan, karena itu semua merupakan bekal kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan yang keempat, kendalikan keinginan hawa nafsu yang berlebihan, sederhanakan hidup dan jadikan harta benda yang kita miliki sebagai bekal akhirat nanti. Dan yang terakhir, yang kelima, tingkatkan kesadaran sosial, terlibatlah dalam kegiatan manusia atau kemanusiaan yang dapat membantu kita mengurangi kecintaan berlebihan kepada diri sendiri dan dunia materi. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha bersama-sama menghindari penyakit wahan dengan memperkuat iman dan takwa serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan melindungi kita serta menjauhkan kita dari segala penyakit hati yang dapat merusak keimanan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala
أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واضرب لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد